أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. At-tasi'un, adapun yang ke-9, cara agar kamu tidak ikut campur terhadap aturan Allah. Wa huwa ialah annaka abdun marbubun. Engkau sadari bahwa dirimu merupakan hamba yang diatur. Wa haqqun 'alal 'abdi, dan hak atas seorang hamba yang diatur. Alla yu'awwila hamman, ia tidak membuat sebuah rencana ma'a sayyidihi, di atas rencana tuannya. Ma'attisafihi bil ifdali, disertai adanya pemberian anugerah. Wa adamil ihmali, dan tidak membiarkan hamba itu terlantar. Cara yang ke-9, ada banyak banget ya. Jangan si 9, satu aja kita jalani dan cukup. Nah, apalagi 9-9 jadi waduh deh. Itu 9 caranya. Kalau satu dari 9 yang kita pelajarin aja, kita amalin cukup ya. Sehingga kita kagak ikut campur dari aturan ketetapan Allah. Yang ke-9 ini dikatakan kamu harus sadar, kamu itu adalah hamba yang diatur. Kewajiban hamba, kewajiban kita sebagai ciptaan, jangan membuat rencana di atas rencana Tuhan kita, Sayyid kita, bos kita, yaitu Allah. Dengan disertai pemahaman kalau Allah yang ngatur, pasti ada ifdal, karunia. Dan Allah tidak mungkin menelantarkan kita dengan aturannya. Itu harus disadari. Sebab mungkin ada yang menyangka aturan Allah akan membuat kita terlantar. Tidak. Jangan samakan dengan tuan-tuan di dunia yang menelantarkan pembantunya atau budaknya. Itu makhluk, gak punya sifat ifdal. Tapi Allah ittisaf bil ifdal. Dia maha baik, maha pengasih. Kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih lagi penyayang. Gak mungkin zat yang maha pengasih dan penyayang ketika ngatur urusan dampaknya jelek, itu gak mungkin. Pasti bagus. Nah, untuk itu kamu sadari, sehingga janganlah kamu ikut campur terhadap takdir yang Allah sudah tetapkan. Fa inna ruha maqamil ubudiyati, karena sesungguhnya ruh makom penghambaan
As-siqatu billahi wal istislamu ilaihi. Percaya kepada Allah dan penyerahan total kepadanya. Itu namanya ruh makom ubudiyah. Kita ini abdul, hamba. Kelakuan kita pada Allah namanya ubudiyah, penghambaan. Sholat itu namanya ubudiyah. Zakat, haji, kayak begini nih, puasa. Kita kenapa mau sholat? Karena kita diatur. Aku tak mau sholat lima waktu, rajin benar. Ya, Allah juru saya, mewajibin saya. Itu namanya diatur kita. Kalau kita bisa menerima diatur waktu kita buat sholat, kenapa kita menerima hal-hal yang lain? Padahal dari situ aja kita udah nurut. Kita kenapa mau puasa Ramadan sebulan? Allah yang turun, Allah yang atur kita. Itu mau. Tapi kenapa kalau diatur-atur yang lain kita udah mau? Padahal sama yang biru Allah juga, yang betul Allah. Ruh makom ubudiyah adanya pada istislam. Istislam itu penyerahan total. Istislam itu istiqomah. Kita percaya terhadap takdir dan ketetapan Allah. Wa kullu wahidin minhuma, dan setiap dari keduanya, baik istiqomah maupun istislam, percaya maupun penyerahan, yunaqidut takbira ma'allahi ta'ala, tertentangan dengan ikut campur terhadap aturan yang Allah tetapkan. Wal ikhtiyara ma'ahu, dan memilih-pilih bersama pilihan Allah. Itu enggak matching, enggak masuk gitu. Kita kan hamba diatur, tapi mau ngatur lagi gimana itu? Enggak masuk. Enggak bisa difikirkan. Yunafid itu kontradiktif, bertentangan. Kamu ini sifatnya hamba, percaya, penyerahan total kepada Allah. Ya berarti sudah kamu adalah hamba yang diatur. Ketika kamu mengatur-atur, memilih-milih, lalu ikut campur terhadap takdir yang Allah tetapkan, sebenarnya kamu udah keluar dari penghambaan. Kalau bukan hamba ya berarti sayyid, kamu udah jadi Tuhan juga itu. Wal'iyadzubillah. Makanya kemarin dalam pembahasan sebelumnya, secara tidak sadar ketika orang mengatur-atur lagi ketetapan Allah, dia sedang keluar dari penghambaannya. Keluar dari penghambaan kafir jadinya. Wal'iyadzubillah. Itu sampai ke situ-situ. Sehingga apa yang ditetapkan sebagai takdir atau qada kepada kita diterima. Bala'alal abdi, bahkan kepada seorang hamba, ayyakuma bil khidmatihi, ia menjalankan khidmat kepada Allah. Ia berusaha berkhidmat, melayani, menyerahkan segalanya untuk Allah. Wasayyidu, sementara sayyid, Tuhan di sini Allah, yaqumu lahu biminnatihi, kelak akan melakukan, menjalankan tugasnya dengan pemberian kepadanya. Wa 'alal 'abdi al-qiyamu bil khidmah wasayyidu yaqumu lahu biwujudil qismah. Enak banget tuh ibaratnya. Atas seorang hamba al-qiyamu bil khidmah, menetapkan untuk berkhidmat. Khidmat di sini tadi fiqh istislam. Diserahin, dia percaya Allah, dia ibadah, dijalanin semua yang Allah perintah. Wasayyidu, sementara sayyid, tuannya, bosnya, di sini Allah Ta'ala, yaqumu lahu biwujudil qismah, kelak akan menetapkan baginya dengan membagi pemberiannya. Jadi kaidah alal abdi al-qiyamu bil khidmah, ibadah dan khidmah. Wasayyidu yaqumu lahu biwujudil qismah, Allah yang menjalankan tugasnya dengan memberikan karunia-Nya. Wa faham qaulahu ta'ala, dan fahamilah firman Allah Ta'ala ini. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan sholat.
wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu terhadap hal itu, terhadap sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak akan meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ya, coba kita pahami ayat ini dengan perenungan yang mendalam. Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah, kamu jalanin tugas kamu ya. Apa tugas kamu? Perintahin keluarga kamu biar ibadahnya benar. Mulai dari sini. Di antara ibadah yang paling agung derajatnya tentu sholat. Coba perintahin keluarga kamu buat sholat. Dia sampai di situ wastabir. Allah bilang bukan wasbir. Kalau wasbir sabar doang, wastabir sabar banget. Memang susah buat perintahin keluarga kita tuh biar istiqomah ibadahnya atau sholatnya. Jangan si keluarga, kadang kita ini belum istiqomah. Ada yang begitu. Untuk itu wastabir, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil makna. Dalam bahasa Arab kalau tambahan huruf berarti maknanya makin dalam. Qata'a memotong, qata'a memotong-motong. Alimun mengetahui, alim siwat ya, mubalaghah, alamah tambah lagi, sangat mengetahui. Wasbir, sabarlah kamu. Wastabir, biar sabar banget gitu. Jadi jangan menyerah ketika kita berusaha mendandani ibadah keluarga kita. Itu tugas kamu, itu khidmat kamu. Di situ aja kerjanya, nggak usah mikirin yang lain. Nah, narzuquk, entar kita nih yang mengerjakan tugas kita juga dari Allah. Kita nggak minta rezeki dari kamu, la nas'aluka rizqan. Nah, narzuquk. Kan ini job desk-nya jelas nih. Orang kerja ya, job desk-nya apa-apa ya. Arti kerjaannya jelas. Kamu kerjanya khidmat kepada saya. Khidmat kamu tuh ibadah, sholat, perintahin. Gak usah mikirin yang lain-lain. Kenapa kamu puyeng, suntuk, sedih? Karena kamu ngerjain apa yang bukan tugas kamu. Tugasnya bukan yang suruh apa-apa, itu yang dipikirin. Tugas kamu ibadah, kerja ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Itu sampai situ tuh khidmat kamu. Nanti kismah kami, nahnu, bahasanya pakai nahnu. Berarti di sana ada prajurit-prajurit Allah yang siap buat ngasih rezeki kepada kamu. Nahnu-nya di sini bisa jadi kamu punya relasi, kamu kenal orang. Itu nahnu di sini, nahnu narzuquk, yang beresin rezeki kamu. Ya, dibukain jalan usaha ini, pintu mau kemari. Ada aja ntar Allah punya cara biar rezekinya nyampe ke kita. Jadi coba ya, kerjain tugas masing-masing, gitu bahasanya dalam ayat ini. Maka dalam perkataan pengarang ifham, coba paham ini, jangan cuma dibaca, paham itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Cukup sampai situ kerjaan kamu. Jangan pikirin apa yang bukan jadi tanggung jawab kamu. Makanya puyeng mulu. Ya, pikirin apa yang bukan jadi tugas kamu. Harus namanya. Udah kerjain, yang ini hari belum tentu beres, kerjain. Antara kami juga mengerjakan apa yang jadi tugas kami. Tugas dalam artian pemberian rezeki. Jadi masing-masing berjalan sesuai job desk, sesuai tugas yang masing-masing. Kalau kita mikirin apa yang jadi tugas Allah punya, padahal itu udah dinyamin. Apa iya dah bisa dijajanin aja. Masih yang bohong. Ini kan di Quran ada nih. Kalau kalah manusia sih bisa yukban wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak. Kalah manusia, kalah Allah. Terus kita kerjanya. Padahal setiap hari kalau baca Quran, kita baca shadaqallah lazim, maha benar Allah atas firman-Nya. Jajalin aja nih. Coba mulai dari ibadah kita benar. Ibadah keluarga kita benar ini, terutama sholat. Mungkin yang kita tadi itu sholat. API udah dengan sholat di sini. Kalau API mulu gak jadi jahat kita amalin. Ini kan tadinya di Quran. Sementara semua yang ada di Quran pasti itu benar, pasti itu ya, sesuatu yang tidak diragukan lagi. Maksudnya bi khidmatina, bangkitlah engkau untuk berkhidmat kepada kami. Apa sih khidmat kita kepada Allah? Ibadah. Wa nahnu naqumu laka bi irsadi qismatina, kalau kami akan tegak
berdiri menjalankan tugas untukmu dengan menyampaikan pemberian-pemberian kami. Nahnu, luar biasa di Qurannya. Nahnu narzuku. Padahal kalau Allah pengen pakai domir anak, pantas banget. Ya, anak arzuku, tapi Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita. Ketika kamu membereskan tugas kamu dengan ibadah, aku akan menggerakkan al-junud, bala tentara, untuk menyampaikan rezeki kepada Anda. Ya, jalannya bin haitsu la tahtasib, dari arah yang tidak didesakkan, dari arah yang tidak diterima. Kalau kita percaya, ya capek dulu emang kita. Ya, tapi kalau bagi orang-orang yang percaya, luar biasa ini ayat. Ya, kalau ketika ditafakurkan, luar biasa. Ya, ini sih jadi saya orang-orang yang sudah dia pulang juga yang pakai seragam yang bisa, ada cuma ngaji aja kerjaannya. Terserah engkau ya Allah, mau datangin rezeki dari depan, belakang, atas, bawah. Ya benar, sampai dikejar-kejar, sampai ditolak, masih diserbu juga sama rezeki. Kenapa jadi? At-thiqatu wal istislam. Jadi dikatakan ini 9 cara, satu aja kita amali, luar biasa. Begitu udah 99 ya, dalam sakti udah. Sebab itu penting ini kita untuk kita pelajari. Al-ashiru, adapun cara yang ke-10 agar kita tidak ikut campur terhadap aturan Allah. Adamu ilmika bi'awaqibil umur. Tidak mengetahuinya kamu terhadap perkara-perkara yang setelah dilakukan. Kenapa kamu masih mau ngatur-ngatur, ikut campur rencana ini, rencana itu? Karena kamu tuh nggak tahu kesudahannya bagaimana. Menurut kamu tuh rencana begitu cakep banget kali. Wah, ini sih sukses dan ibu ini. Zong satu gak ada yang didapat. Karena kamu nggak tahu awal keburu-buru perkara-perkara yang terjadi sesudah rencana itu. Farubbama dabbarta, maka terkadang kamu ngatur-ngatur amran satu urusan. Zonata annahu laka, kamu sangka bahwa itu akan menguntungkanmu. Fakana alaika, malah yang demikian merugikan kamu. Coba berapa banyak rencana yang begini modelnya. Kita udah atur-atur, kita rencanain, niatnya biar untung, jadi buntung. Warubbama atatil fawaidu, dan terkadang kemudahan-kemudahan itu datang min wujuhi syada'idi, dari jalan-jalan kesulitan. Coba berapa banyak hal-hal yang sulit kita hadapi, justru banyak fawaid, banyak faidah, kemudahan yang kita dapat. Wasyada'idu ay warubbama atatis syawaidu, dan terkadang datang kesulitan-kesulitan min wujuhil fawaidi, dari arah yang kita anggap mudah. Wal mudhar, dan barangkali datang bahaya min wujuhil masari, dari jalan keluasan. Wal masaru ay warubbama atatil masaru, dan terkadang datang keluasan min wujuhil mudhari, min wujuhil madhari, dari jalan bahaya-bahaya. Warubbama kamanatil minan, dan terkadang tersembunyi sebuah anugerah fil mihani, di dalam ujian. Wal mihanu, dan terkadang ada ujian fil minani, di dalam satu pemberian. Warubbama tafa'ta ala aidil a'da, dan terkadang kamu ambil manfaat dari musuh. Wa udhita, dan terkadang kamu disakiti ala aidil ahibba, dari kelakuan kekasih-kekasih. Berapa banyak nih yang kita alami dari yang begini. Kita anggap ini bakal untung, jadi bangkrut. Kadang ada sesuatu yang kita anggap, wah ini udah rapi dan bangkrut dah, justru mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ini namanya naqdul umur, kembalikan dari perkara-perkara yang kita anggap. Hal yang kita inginkan kejadian, hal yang kita kagak inginkan kejadian. Berapa banyak hal ini sudah kita alami.
Fa'idza kana al-amru kadzalika, maka apabila segala perkaranya demikian itu bahkan sudah kita sering alami, fa kaifa yumkinul aqila ay yudabbira ma'allah, maka bagaimana memungkinkan kepada orang berakal ia mengatur-ngatur terhadap ketetapan Allah. Wala yadril masara fayatiha, padahal dia tidak tahu kebahagiaan yang ia datangi. Wala yadril madara fayattaqiha, juga dia tidak tahu bahaya sehingga dia menjauhi bahaya-bahaya itu. Ya, itu namanya adamu ilmika bi'awaqibil umur. Ya, jangan siang buat besok, sedetik setelah ini kita tidak tahu apa yang kejadian. Tapi rencana-rencana kita, bagaimana menjadi ini, bagaimana bisa begini, bukan boleh. Artinya jangan kita terambisi banget melewati takdir dan ketetapan Allah. Ya, silahkan kita ikhtiar, tapi tetap i'tiqad kita, ya, berpegang teguh kita, percaya kita pada Allah. Silahkan bekerja. Jadi ngaji begini bukan kagak boleh kerja, silahkan. Tapi tetap sikoh, pandangan, kepercayaan kita pada Allah. Saya kerja menggugurkan kewajiban, namanya kepala rumah tangga, wajib nyari nafkah. Tapi yang ngasih rezeki bukan kerjaan saya, yang ngasih rezeki Allah Ta'ala, yang berikan saya sehat Allah Ta'ala. Kita udah ngatur mau kerja gini, mau kerja itu, ya kalau Allah tua sakit apa yang mau dikerjain? Jangan sih ya motor aja gak bisa. Nah, artinya semuanya itu ya, ada genggaman Allah. Kalau Allah membuat kita luas-luas, nah, begitupun sebaliknya, sehingga ketidaktahuan kita terhadap hal-hal setelah kelakuan tersebut harus menjadi pertimbangan, jangan mengatur-atur ketetapan Allah. Walidzalika qala Syekh Abdul Hasan, dan untuk itulah berkata Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, beliau berdoa, Allahumma inna qad ajazna an daf'i dzurri an anfusina. Ya Allah, sesungguhnya kami ini lemah dari menahan bahaya an anfusina yang datang kepada kami, min haitsu na'lamu bima na'lamu, dari arah yang kami tahu dengan sesuatu yang kami tahu. Fa kaifa la na'jizu, maka bagaimana kita tidak lemah an dzalika, dari menahan bahaya, min haitsu la na'lamu, dari arah yang kita tidak tahu, bima la na'lamu, dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Suatu bahaya yang kita tahu mau datang ke kita, kita tidak bisa nangkalnya, kita tidak bisa tahan, itu kita tahu. Bagaimana bahaya yang kita tidak tahu, yang kejadiannya setelah aturan atau rencana-rencana kita. Wa yakfika qaulullahi subhanahu, dan cukuplah bagimu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu senang terhadap sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui apapun. Ini ayat luar biasa. Memang kamu tahu apa sih? Masih gitu begitu. Memang lu tahu apa? Udah buat rencana seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Padahal sedetik setelah ini aja kamu udah tahu. Tadi jam berapa ini? Jam 10 kamu tahu itu ada kejadian apa? Jam 11. Oh itu rencana juga. Dan sesuatu yang kamu anggap baik, wah ini kayaknya rencana baik nih. Bisa jadi nanti buruk buat kamu, karena kamu kan tidak tahu setelah itu ada kejadian apa. Dan sesuatu yang terlihat buruk bisa jadi itu baik buat kamu. Kenapa? Kamu tidak tahu. Wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu apa. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Kalau kita ngamalin satu ayat ini, rasa-rasanya agak ada sedihnya. Sebab kita pasrahkan apapun itu kepada Allah Ta'ala. Wa kam marratin aradta ayyuhal abdu amran fasarafahu anka, dan berapa kali kamu inginkan wahai seorang hamba mengurus satu perkara, fasarafahu anka, lalu Allah menyingkirkan
Kan urusan itu dari berapa banyak kamu berencana, tapi Allah palingkan kamu dari rencana itu. Sering banget itu. Fawajabta lidzalika ghamman, lalu engkau temui dari hal itu ghamman, sebuah kesedihan fi qalbika, di dalam hati, wa harajat fi nafsika, dan sempit di dalam dirimu, hatta idza kushifa laka an aqibati dzalik, sehingga jika disingkap bagimu dari kesudahan itu, alimta annahu subhanahu, kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala nazara laka bi husnil nazari, memperhatikanmu dengan sebaik-baiknya perhatian, min haitsu la tadri, dari arah yang kamu tidak mengerti, wa khara laka min haitsu la ta'lamu, dan Allah memalingkan bagimu min haitsu la, wa khara laka min haitsu la ta'lamu, dan Allah memilihkan untukmu min haitsu la ta'lamu, dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Wa ma aqbaha muridan la fahma lahu, betapa jeleknya seorang murid, seorang hamba yang sedang ibadah yang tidak ada pemahaman baginya. Wa abdan, dan betapa buruknya seorang hamba lastislam lahu, yang tidak ada penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah singkap hal tersebut, ya, kamu nanti akan bersyukur. Ya Allah, kenapa sih saya begini, saya melakukan ini, gak bisa melakukan. Kamu gak tahu setelah kamu melakukan itu ada apa. Sehingga dikatakan takdir terbaik bagi kita adalah yang sekarang ditetapkan kepada Allah. Nah, kalau kita jadi anu, bisa ini, punya anu, nah itu belum tentu baik buat kita. Kelihatannya ya, tadi ada mu'ilmina di awal kibil umur, ya, kita gak tahu apa kesudahan itu. Kamu ditakdirkan punya ini, punya itu, nanti di akhirat hisabnya lama, lebih enak mana? Umpama nih, sekarang kamu tidak punya beban, langsung surga ngomong-ngomongan. Kalau kamu punya itu bisa melakukan pak, ya, disuruh berhentinya lama diperiksa. Kamu nggak tahu itu semua. Jadi katakan yang sedang kita jalani dari fase kehidupan itu adalah versi terbaik yang Allah kasih kita. Nah, jangan ukur kita dengan orang lain. Setiap orang punya jalan yang masing-masing. Nah, kita yang sudah diberikan begini, itu adalah versi terbaik yang Allah kasih. Bukan gak boleh ikhtiar, silakan ikhtiar menjadi lebih baik lagi. Tapi tetap yang iman kita, terpegang teguhnya kita, percaya kita, itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakunta kama qila, maka jadilah engkau sebagaimana yang dikatakan. Wa kam rumtu amran khirnali fil sirafi, dan berapa kali aku inginkan satu perkara khir tadi, tapi kamu pilihkan buatku fil sirafi, di dalam, ya, menyingkirkan urusan itu. Berapa kali kita berencana tapi Allah gagalkan rencana itu, artinya dialihkan. Falazil tabi minni, sehingga pilihanmu senantiasa lebih baik dari pilihanku. Abar wa arhamah, engkaulah yang maha baik dan juga maha penyayang. Azamtu ala alla uhissa bi khatirin, aku bertekad untuk tidak menghiraukan lintasan pikiranku ini, alal qalbi, yang bersemayam di hati, illa kunta antal muqaddamah, kecuali engkaulah yang didahulukan. Wa alla tarani, ay azamtu ala alla tarani, dan aku bertekad agar engkau tidak melihatku indama qad nahaitani, ketika di satu perkara kamu melarang aku. Ya, saya bertekad kalau ada satu larangan aku enggak mengerjakan itu. Likaunika fi qalbi kabiran mu'azzama, sebab adanya engkau ya Allah di hatiku lebih besar dan lebih agung. Wa yuhka, dan dihikayatkan, dikisahkan, anna ba'dahu, bahwasanya ada sebagian ulama dulu, ulama sufi, kana ayyu syai'in qila lahu, adalah segala sesuatu dikatakan baginya, innahu betuliya bihi, bahwasanya dia dikasih bala, atau musibah fihi, atau dikasih musibah, yaqulu khairatun, dia berkata gak apa-apa. Jadi ada kisah, dulu ada seorang alim minal ulama, kalau ngerasain apapun ngomongnya gak apa-apa dulu, mau enak mau kagak enak ngomongnya gak apa-apa.
kamu dapat musibah nih, nggak apa-apa. Kalau bahasa kita khair, nggak apa-apa. Kamu dapat ujian nih, nggak apa-apa. Pokoknya gitu dulu ngomongnya. Mau ada musibah apa ngomongnya nggak apa-apa dulu. Baik. Fattafaqa lailatan, sehingga satu malam bertepatan anja dzikun, datang seekor serigala. Fa'akalani kallahu, serigala itu makan ayam jagonya. Faqila lahu fi dzalik, lalu itu alim, itu ulama diceritakan, no ayam dulu dimakan serigala. Faqala khairatun, enggak apa-apa. Ini asal dapat cobaan ngomongnya enggak apa-apa dulu, enggak apa-apa. Tsumma dhuriba fi tilkal lailati, kemudian malam itu juga dipukul kalbuhu, anjingnya. Famata, sampai mati. Faqila lahu, terus dikisahkan, no anjing kamu no dipukul orang sampai mati, ditimpukin. Faqala, dia berkata khairatun, enggak apa-apa. Ngomong enggak apa-apa dulu jangan. Tsumma dhahaba wa himaruhu, kemudian kabur himar. Himar itu keledainya. Famata, sampai mati. Faqala, lalu dia berkata khairatun, enggak apa-apa. Faqala ahluhu bikalamihi, sehingga keluarganya kesal. Orang ngomong kagak apa-apa dulu. Ada daraan sebab perilakunya. Jadi pokoknya kalau tertimpa apapun ngomongnya nggak apa-apa. No aja mati, no nggak apa-apa. No keledai mati nggak apa-apa. No anjing mati. No pokoknya ngomongnya nggak apa-apa dulu. Artinya saking redonya, saking nerimanya, apa aja yang didapetin ngomongnya nggak apa-apa dulu. Hatta baqa an nazala bihim fi tilkal lailati arabun, sehingga datanglah satu malam Arabun, seorang Arab Badui, Arab pedalaman, Allahu alaihim, yang menyerbu kampung mereka. Faqatalu kullaman bil mahallati, yang orang Arab ini membunuh semua penduduk kampung itu. Datanglah satu hari ada pembunuh yang menyerang kampung si ulama ini nih, yang ngomong kaki pakai dulu nih. Dihabisin semua penduduk kampungnya sampai mati. Walam yaslamu ghayruhu wa ahla baiti, sehingga tidak selamat penduduk kampung itu kecuali dia sama keluarganya. Pamit se-RT mati semua kecuali orang alim yang ngomong kaki pakai murni, sama yang di dalam rumahnya, keluarganya itu diselamat tuh sekeluarga, serumah. Listidlalil arabin nazilina 'alan nas, karena pembunuh itu, orang Arab pedalaman yang bunuh itu, mengambil petunjuk terhadap orang-orang rumah bisyahid dikati, dengan kokokan ayam, wadubahil kilabi, dan gonggongan anjing, wadahiqil hamiri, dan ringkikan keledai. Jadi pembunuh ini ngambil satu tanda, apabila di rumahnya ada gonggongan anjing, kokokan ayam, atau ringkikan keledai, berarti orangnya ada. Sehingga kalau orangnya ada, dibunuh. Nah, anjingnya masih ada, peliharaannya masih ada, tapi orang ini masih ada peliharaannya, mati semua. Wa huwa qad mata lahu kullu hadza, sementara telah mati semua peliharaannya itu. Anjing kaget, kan tadi udah dipisahin. Anjingnya dipukulin sampai mati, gak apa-apa. Keledainya itu kabur, gak apa-apa. Ayamnya di sana, gak apa-apa. Jadi di rumah itu kagak ada petunjuk, ya, kehidupan orang yang ada di dalamnya. Fakana halaku hadhil asya, maka terbunuhnya binatang-binatang itu, anjingnya, apalagi tadi ayamnya, keledainya, sababan linajatihi, menjadi sebab selamatnya dia. Fasubhanal mudabbiril hakim, maha suci Allah yang maha mengatur lagi maha bijaksana. Coba itu bayangin, ya, sesuatu yang kita lihat buruk, ya, ayamnya mati, anjingnya mati, kambingnya mati, keledainya mati. Musibah kan nih? Musibah. Oh, kalau kita bisa nangis-nangis, ini cuma satu-satunya nih kambing. Tapi karena dia redor, gak apa-apa semuanya. Datang satu malam, pembunuh itu melihat selama di rumahnya ada piaraan, berarti orangnya di dalam ada. Habis semua, terus kampung dibunuh-bunuh ini. Pas ke rumah dia itu kandang masukin bener. Kambingnya kaget, apa aja kaget, berarti di dalam ada orang ini. Artinya apa? Sesuatu yang kelihatannya buruk ternyata bisa menjadi hal yang sangat baik bagi dia. Ini yang disebut dengan akhir ruas di sana. Kita kerja
udah manasik motor, tengah jalan bannya bocor. Kalau menurut kita nih, wah ini musibah nih. Ya, kita tepi dulu, benerin ban, ganti ban dalam, habis setengah jam. Kopi habis segelas sambil nungguin ban diganti. Tahunya di depan lampu merah ada peluru. Coba bayangin kalau tadi kita bocor, kita terus gas itu motor, bisa jadi ketiban itu. Tapi Allah buat tuh kelihatannya emang ada musibah, tapi di balik musibah itu ada minat, ada pemberian yang kita kedengar. Untuk itu tetap kita berperasaan kembali kepada segala macam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya.